Yes, ya. Jadi gini ya, untuk proses modulasi secara umum ya, jadi selain yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah proses ini. Jadi menumpangkan sinyal informasi ya yang dia frekuensi rendah ke dalam frekuensi tinggi atau kariernya ya. Sehingga seolah-olah kita itu kalau dalam perjalanan kecepatan kita kan terbatas ya, hanya rendah. Kalau pengen bepergian jauh, maka kita harus numpang, misalnya numpang ke pesawat, numpang ke kereta, numpang ke bis yang kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan kita ya. Nah, berarti ini sama konsepnya. Informasi yang punya frekuensi rendah tadi ditumpangkan ke frekuensi karier yang punya frekuensi tinggi. Ini ya. Ini bisa dikatakan artinya sebagai definisi dari modulasi. Tapi secara teori telekomunikasi tadi itu ya, perubahan parameter supaya gampang ya. Kemudian karier ini dia merupakan sinyal radio atau RF ya, radio frekuensi. Ya. Jadi karier itu merupakan sinyal radio frekuensi atau RF ya. Karena karier pada frekuensi yang tinggi dapat dikirimkan melalui ini. Ya, jadi kalau sudah frekuensi tinggi maka bisa merambat atau berpropagasi ke udara melalui free space ini sebagai gelombang radio. Ini lagi sinyal informasi ya. Jadi nanti kita ada namanya, istilahnya namanya kita anggap ini informasi yang mempunyai frekuensi rendah. Ini dinamakan intelijen, jadi FI atau FS atau FI ya. Itu intelijen ya, berarti sinyal informasi. Didefinisikan juga sebagai sinyal pemodulasi. Jadi ada sinyal pemodulasi atau modulating signal, ada sinyal pemodulasi ya. Jadi sinyal pemodulasi ini yang kita sebut sebagai karier. Sinyal karier atau sinyal pemodulasi ini. Nah, kalau sinyal pemodulasi ini adalah sinyal pemodulasi ini adalah sinyal info. Kalau sinyal termodulasi yang berubah-ubah tadi ya, ini adalah sinyal karier. Ya, ada termodulasi, ada pemodulasi. Pemodulasi yang memodulasi, termodulasi yang dimodulasi. Jadi karier yang berubah-ubah. Nah, di sini mempunyai sinyal karier itu mempunyai parameter-parameter yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, di sini parameter karier adalah amplitudo, frekuensi, dan fase. Itu parameter sinyal karier. Nah, kemudian dalam proses modulasi ini ada 3 karakteristik yang berbeda dari proses modulasi sinyal karier ya. Untuk membawa sinyal informasi, sehingga yang berubah adalah amplitudo, bisa frekuensinya, bisa fasenya. Yang mana ini kita sebut sebagai AM ya. Perubahan amplitudo dari sinyal karier sesuai dengan amplitudo sinyal informasi ini yang kita sebut sebagai FM. Perubahan frekuensi dari sinyal karier sesuai dengan amplitudo informasi. Kemudian ini adalah fasenya adalah PM. Perubahan fase dari sinyal karier sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Nah, kesemuanya ini ya, jadi proses modulasi itu kesemuanya ini ya, itu perubahan sinyal karier di atas ini, rubah-rubah ini berdasarkan dengan amplitudo yang saya ngomongkan.
amplitudo sinyal informasi. Jadi perubahan amplitudo sinyal carrier berdasarkan amplitudo sinyal informasi berarti AM. Perubahan frekuensi sinyal carrier berdasarkan amplitudo sinyal informasi ini adalah FM. Perubahan fase sinyal carrier berdasarkan amplitudo sinyal informasi ini adalah PM. Ya. Gitu. Kemudian di sini sebagai contoh pengertian dasar modulasi ya, amplitudo. Kita bicara tentang amplitudo dulu. Kombinasi ini ya, kombinasi dua frekuensi yang berbeda tadi ini, carrier dan informasi ya. Untuk carrier dan di dalam rangkaian linear akan menyebabkan ya, jadi di sini dirubah dalam sinyal linear akan menghasilkan penambahan secara aljabar seperti yang pada gambar ini ya. Jadi ini kalau ini ditambah, ini ditaruh di sinyal linear, maka dia akan seperti ini. Ini juga termasuk modulasi, tapi modulasinya bukan modulasi yang bisa dipakai untuk komunikasi ya. Ini hanya menjelaskan saja kalau dua ini sinyal ini ya kita tambahkan ya atau di seri ini akan menghasilkan sinyal yang bercampur atau menumpang, sehingga kariernya yang tadinya seperti ini semua konstan ini jadi berlenggak-lenggok mengikuti amplitudo dari informasi. Ini kalau kita gambarkan kan ini kita buat gini. Yang tadinya deretan gini jadi melengkap-lengkap gini. Ya, ini kecil amplitudonya, ya, karena itunya diperkecil apa voltage-nya, gitu ya. Kalau ini juga termasuk modulasi, proses modulasi, cuman tidak bisa dipakai, bukan AM. Para bertanya langsung disampaikan aja via suara sebentar, kemudian ketik yang salah. Yang berikutnya gambar A ya, ini sudah yang saya sampaikan tadi ya. Gambar A merupakan rangkaian penjumlah, ini penjumlah, dan ini jadikan di seri kan penjumlah ya. Yang mana dua sinyal dikombinasi dalam rangkaian linear. Ini rangkaian linear, bukan non linear ya. Ini ya, berupa resistor. Kemudian hasil penjumlahan seperti itu ada gambar D. Ini adalah hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahannya ya. Sehingga ini ya, sinyal hasil penjumlahan ini adalah ini sinyal carrier ya, ditambah dengan sinyal informasi ini. Hasilnya ini. Ya. Hasilnya yang ini adalah penjumlahan ini ya. Bila sinyal ini dikirimkan kemudian ya, jadi ini dikirimkan, antena hanya dapat mendeteksi sinyal carrier itu saja ya, sehingga di sini makanya hanya seperti yang saya sampaikan, ini adalah untuk panduan menggambar. Pada hasilnya ini tidak ada yang informasinya, yang ada adalah carrier saja. Jadi yang diterima oleh antena itu berupa sinyal carrier saja ya. Karena komponen sinyal intelijen yang frekuensi rendah tidak dapat mengalami propagasi, karena ini di udara tidak dapat, maka hanya carrier yang berubah-ubah sesuai dengan amplitudo dari sinyal intelijen atau informasi. Nah, kemudian dari sini metode dasar untuk menghasilkan sinyal AM ya, adalah menggunakan kombinasi antara carrier dan intelijen atau informasi melalui komponen non bisa digunakan untuk komunikasi. Yang bisa digunakan adalah dijumlah dalam rangkaian atau komponen non linear ya.
Sehingga kalau dengan dijumlah dalam komponen non linear menghasilkan persamaan matematik ya, yaitu berupa menghasilkan komponen frekuensi. Yang pertama adalah level DC, komponen-komponen pada masing-masing frekuensi, kemudian komponen hasil penjumlahan dan selisih, dan harmonisa. Jadi kalau di gambar satu-satu adalah gini. Jadi ini saya gambarkan. Bisa. Dulu. Ini kalau saya gambarkan caranya gini. Jadi nggak apa-apa. Nobat. Lupakannya. Ini ya. Ini proses modulasi itu gini. Katakanlah ini ada panjang fungsi F, ini adalah level dulu. Tadinya informasi kan berada di 300 sampai 3400 ya, berarti mungkin berada di sini. Misalnya 4 kHz. Komponen selalu berada di sini. Nah, ini sebagai contoh satu frekuensi saja, kalau banyak frekuensi susah gambarnya, berada di sini. Misalkan ini adalah 2 kHz. Ya. Kemudian ya, carrier ini adalah info, dan carrier ini saya buat gini apa, sebenarnya jauh, carriernya itu di sini, misalkan yang jauh, misalkan 100 kilo itu sampai 500 misalnya, 500 kilo S ya variabel. Dan melalui proses modulasi maka ini numpang ke sana. Melalui proses modulasi akan menghasilkan level sinyal DC di sini DC. Ya. Kemudian komponen-komponen pada masing-masing frekuensi carrier dan intergen komponen ini semua menghasilkan itu ya. Kemudian komponen-komponen hasil penjumlahan dan selisih. Hasil penjumlahannya berarti 500 ditambah 2 kilo jadi 502. Jadi di sini 502 kHz. Terus hasil selisih berarti 500 di sini. 500 dikurangi 2 kilo berarti ini 598 kilo S. Nah, jadi seperti ini. Nomor 1 DC, kemudian nomor 2 komponen pada masing-masing frekuensi ini dan ini keluar. Terus komponen ini hasil penjumlahan dan selisih dari ini dua komponen tadi ya, penjumlahan di sini, selisih di sini, jadi seperti ini ya. Kemudian tambah harmonisa, ini ada lagi yang agak kecil di sini, ini ada kecil di sini, ini agak kecil di sini. Kemudian lagi harmonisa, ini tambah kecil di sini, kecil di sini, kecil di sini, malah hilang. Ya. Adalah hasil modulasinya seperti ini. Kemudian
Ya, ISO. Iya, ya jadi 124 ini udah maksudnya. Kemudian ada tanya enggak? Banyak ada banyak. Ada tanya enggak? Silakan. Dari gambar-gambar tadi. Belum ada ya? Oke, silakan. Frekuensi karier harus lebih besar dari frekuensi informasi ya. Jadi frekuensi karier itu FC harus jauh lebih besar dari FI intelligent atau FS. Mas, ini jauh lebih besar dari FI. Hingga kalau Anda membaca mana FC dan mana FI, lihat aja yang besar itu adalah FC dan jauh lebih besar. Misalkan di sini FI kalau untuk komunikasi suara kan maksimum, FI untuk suara maksimum kan 4 kilo. Nah, FC nya kita pakai 500 kHz ke atas ya. Jadi jauh sekali, 4 kilo sama 500 kan bedanya jauh. Itu ya jawabannya ya. Ada lagi ditanyakan, silakan. Dan itu harus ya, namanya karier kan yang ditumpangi. Gimana caranya adalah namanya numpang itu atau numpangi itu yang ditumpangi selalu mempunyai kemampuan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang numpang. Jadi kita numpang pesawat, kita numpang kereta api, kita numpang mobil ya, contohnya jauh. Dan ada lagi ya, jadi 4 komponen tadi. Nah, kalau kita gambarkan di situ sudah ada ya. Jadi kalau jadi kalau karier dan informasi dijumlahkan pada komponen nonlinear dan ini dijumlahkan pada komponen nonlinear ini, yang ini nonlinear, hasilnya sudah saya sampaikan tadi ya. Ini adalah sinyal AM-nya, karier informasi, kemudian yang ini adalah yang disebut sebagai upper sideband, penjumlahan tadi, di sini adalah lower sideband, pengurangan tadi, dan ini karier. Nah, dari sini timbul harmonisa ya, seperti ini harmonisa di sini, karena frekuensinya tinggi. Ya. Kemudian lagi ini sudah penjelasan saya tadi ya. Bila semua komponen frekuensi FC min F1, FC dan FC plus F1 diproses melalui sebuah bandpass filter, maka ketiga komponen tersebut akan menghasilkan bentuk volume AM ya. Jadi ini yang difilter semua, ini difilter semua sehingga menghasilkan sinyal AM. Kalau dalam spektrum gambarnya seperti ini, spektrum analisa gambarnya sini ya, kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini garis bukan garis itu ya, terusnya. Nah, ini adalah fungsi F, ada segini levelnya, kariernya adalah segini, ini sudah turun ya, namanya itu di osiloskop ya, dari spektrum bisa dilihat itu adalah frekuensinya. Nah, sehingga
dari 3 komponen ini sama dengan ada frekuensi lower set frekuensi FC min FI, dan ada lagi FC nya, dan ada lagi FC plus FI ini. Ya, jadi gambar yang di foto itu ini adalah gabungan dari ini tambah ini ya, jadi karier tambahkan dengan informasi dengan amplitude seperti ini ya, makasihnya ini bagus. Kemudian informasinya agak ditinggikan, ini sudah mepet. Nah, dari gambar ini ya, amplitudenya dikecilkan, ini jadinya seperti ini. Yang jelas ini harus ada perubahan dari sinyal karier seperti ya, sinyal informasi ini ya. Gambar 1, gambar berikut sinyal interjen, kondisinya amplitude gini, informasinya tambah tinggi, satunya rendah. Untuk gelombang AM ya, A ini dimana amplitude sinyal karier berubah menurut bukan amplitude informasi seperti ini, tadinya konstan ditambah dengan ini adalah sinyal informasi, akhirnya kariernya menurut sinyal kariernya seperti ini. Ini adalah tidak masalah, ini belum distorsi. Ini sama ya, penjelasan itu bila amplitude interjen mencapai nilai positif maksimum, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Apabila bentuk gelombang AM mencapai nilai minimum, bentuk gelombangnya ini adalah ini. Nah, gambar B sinyal interjen mempunyai frekuensi yang sama tapi amplitudenya beda. Nah, gambar B ini frekuensinya sama, tapi dia mempunyai amplitude yang berbeda-beda karena AM. Pada keadaan ini bentuk gelombang AM mempunyai nilai maksimum besar dan nilai minimum terkecil seperti di praktikum kemarin. Ini adalah maksimum, ini minimum. Ini masih penjelasan itu ya. Gambar C amplitude sinyal ditekan ya. Yang ini tadi ditekan ya. Ini juga masih bagus diterima. Pada keadaan ini bentuk AM mempunyai amplitude maksimum minimum yang sama tadi. Maksimum ini sama minimum yang sama. Kesimpulan bahwa envelope top dan bottom dari gelombang AM merupakan replika frekuensi dan dari sinyal intelijen, amplitude sinyal intelijen ya. Jadi seperti ini itu adalah replikanya dari sinyal informasi ini. Gitu. Baik, saya rasa penjelasan AM sampai di sini dulu. Nanti ini ada lanjutannya ini depan saja. Jika ada pertanyaan mungkin dari sini silakan. Begitu sudah saya silahkan baca-baca. Itu ada pertanyaan. Ada cukup ya. Maka saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadwal tetap minggu depan ya dan seterusnya. Jamnya tetap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Ya. Ya. Silakan kalau mau live ini sendiri sebelum saya. Dadah Diva. Mau apa? Silakan. Saya mute ya. Apa? Kalau mau live silakan.
Pak Diva, sepatu 19 Pak lagi promo besar-besaran. Karena berapa? Iya ini nih lihat lalapan di bawah 100 Wak. Iya, pesenin aku Baki. Mana duitnya? Kan di Surabaya. Aduh, males aku ngambilnya. Ya udah kata kamu dulu. Nanti Kok gak ada yang itu? Duh. pakai kamu dulu, nanti gantiin pakai itu. Yang ini kok udah gak ada. Habis. Iya, tinggal yang kaset toh. Ini juga udah gak ada. Habis. Oh, tinggal satu yang murah nih. Ya aku nggak ada. Gak ada, habis semua. Yuh. Tinggal yang ini kalau kamu mau apa? Ini nih. Ini ya sakit. Bagus itu yuk. Yes, gak apa-apa, bagus tuh. Sakit. Kalau gak ya sakit semuanya. Iya itu maksudnya bagus gini. Tengah 3 mumpung promo. Ini bagus nih. Pak ada dibeli nggak ya Pak ya? Ah, Beli nggak ya Pak ya? beli. Salah habis yang kayak gini. Ya nggak apa-apa, beli yang lain. Salah. Kayak aku tuh bagus, yang aku pilih loh. Nggak ada habis ini loh yang kayak gini. Nih. Ya suruh pada dulu deh. Yang tadi juga habis. Yang Ini tadi ada yang putih. Ini habis, yang tipis. Ini habis, yang tipis. Oh, sekarang kayak yang tipis. Pacarku, ternyata kamu di sini. Wabihani bini sweetie mederliku. Ini jadinya 129. What the fuck?
Pak, gak ada gratis ongkirnya, jangkrik. Ah, males kayak gini. Beng beng beng. Beng beng. Voucher toko nanti nih. Ya wes lah, nunggu voucher toko aja lah. Aduh, seneng 89 tapi ongkirnya tidak ada. Sama aja. Kok ini bisa 20.000 ongkirnya? Kok gak bisa? Ya terus ongkir jangkrik. Mampus. Kalian nunggu itu aja, nunggu 33 sel aja. Pak, aku nunggu 33 sel aja deh, Pak.